Ketika Nabi ditanya, wala anta ya Rasulullah, termasuk juga engkau ya Rasulullah, Nabi menjawab, wala ana illa ayyatagammadani Allahu birahmatihi, termasuk juga aku hanya karena Allah meliputiku dengan rahmatnya. Ini yang kita cari, rahmat dan karunia Allah. Itu hikmah pertama. Kedua adalah berkata qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharain, iradatuka tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyyati. Iradatuka tajrida, keinginanmu untuk bertajrid, tajrid melulu beribadah, ya, ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi, ya, sementara Allah menempatkan kamu pada posisi sebab, makam sebab, di mana disuruh berusaha mencari sebab, tapi dia tinggalkan itu sebab, melulu beribadah, memilih tajrid, ya, minasyahwatil khafiyah, maka sikapmu itu lahir karena adanya hawa nafsu, dorongan hawa nafsu yang tersembunyi. Jadi hawa nafsu dibungkus dengan amal, jadi kelihatannya dia beramal, tapi sesungguhnya itu dorongan hawa nafsu, ya, hawa nafsu yang tersembunyi. Ya. Kemudian wa iradatukal asbaba, dan keinginanmu untuk mencari sebab, berusaha, ma'iqamatillahi iyyaka fil asbab fit tajridi, sementara Allah menempatkan kamu pada posisi tajrid, di mana disuruh saja beramal dulu, tapi dia memilih sebab, ya, maka inhitatu anil himmatil aliyati, itu adalah merupakan kemunduran, keruntuhan dari himmah, dari semangat, ya, al-aliyati, semangat yang tinggi, yaitu menuju kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid dharain, amin. Iradatuka tajridah ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyyati wa iradatukal asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajridi inhitatun anil himmatil aliyati. Jamaah maghrib yang sama-sama berbahagia, alhamdulillah kembali kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
Oleh karena kita dipilih dan ditakdirkan untuk kembali berjumpa wajah, berkait hati, bersilaturahim, guna sama-sama ruku dan sujud sebagai salah satu pernyataan rasa syukur dari sekian banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala rangkaian ibadah yang kita laksanakan, salat maghrib secara berjamaah, kemudian kita tinggal sejenak duduk-duduk menunggu masuknya waktu salat Isya yang insya Allah akan kita laksanakan pula. Semoga dapat menjadi wasilah untuk dapat menada rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim senantiasa kita kirimkan ke hadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah maghrib yang berbahagia, pada kajian kita yang lalu yaitu bagian hikmah pertama Ibnu Athaillah, di mana Ibnu Athaillah mengingatkan kepada kita agar kita tidak mengandalkan amal. Ya, kita tidak boleh bergantung kepada amal. Memang Nabi SAW menyuruh kita bersungguh-sungguh beramal, saddidu wa qaribu, ya, berlakulah setepat-tepat dan sedekat-dekat mungkin, tidak berlebihan ya dalam beramal. Tapi ketahuilah, bukan amalmu yang memasukkanmu ke dalam surga. Ya, apa yang memasukkan kita ke dalam surga? Rahmat Allah. Ketika Nabi ditanya, wala anta ya Rasulullah, termasuk juga engkau ya Rasulullah, Nabi menjawab, wala ana illa ayyatagammadani Allahu birahmatihi, termasuk juga aku hanya karena Allah meliputiku dengan rahmatnya. Ini yang kita cari, rahmat dan karunia Allah. Itu hikmah pertama. Kemudian yang kedua adalah berkata qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharain, iradatu kat tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyyati. Iradatu kat tajrida, keinginanmu untuk bertajrid. Ya, tajrid melulu beribadah. Ya, ma'iqamatillahi iyyaka fil asbabi, ya, sementara Allah menempatkan kamu pada posisi sebab, makam sebab, di mana disuruh berusaha mencari sebab, tapi dia tinggalkan itu sebab, melulu beribadah, memilih tajrid, ya, minasyahwatil khafiyah, maka sikapmu itu lahir karena adanya hawa nafsu, dorongan hawa nafsu yang tersembunyi. Jadi hawa nafsu dibungkus dengan amal, jadi kelihatannya dia beramal, tapi sesungguhnya itu dorongan hawa nafsu. Ya, hawa nafsu yang tersembunyi. Ya. Kemudian wa iradatukal asbaba, dan keinginanmu untuk mencari sebab, berusaha, ma'iqamatillahi iyyaka fil asbab fit tajridi, sementara Allah menempatkan kamu pada posisi tajrid, di mana disuruh saja beramal dulu, tapi dia memilih sebab. Ya, maka inhitatu anil himmatil aliyati,
itu adalah merupakan kemunduran, keruntuhan dari himmah, dari semangat ya al-aliyati, semangat yang tinggi, yaitu menuju kepada Allah. Jamaah yang saya hormati, di sini Ibnu Athaillah menjelaskan, menerangkan kepada kita ada dua maqam. Yang pertama adalah maqam tajrid, yang kedua adalah maqam sabab atau asbab. Apa yang dimaksud tajrid? Ya, maqam tajrid adalah maqam yang diberikan oleh hamba, diberikan kepada hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala patudang irasedi ata ya menempatkan hamba itu ya, di mana hamba itu sudah dibebaskan dari urusan duniawi. Ya, itu tajrid. Dia sudah dibebaskan dari urusan dunia. Yang dimaksud dibebaskan dari urusan dunia, biar orang ini bekerja, bisa tidak bekerja, bisa hidup. Ya. Dan juga tidak bisa juga bekerja, mungkin karena faktor usia sudah lemah. Ya. Atau ada faktor-faktor yang lain. Karena memang orang itu tidak punya beban lagi, tanggung jawab. Anaknya sudah jadi semua. Ya, istrinya juga punya pendapatan sendiri. Dia juga punya pendapatan, sekalipun tidak bekerja, dia bisa hidup, tidak menyusahkan orang lain, ibadahnya lancar. Ya, maka orang itu diposisikan oleh Allah di makam tajrid, di mana orang itu hanya disibukkan untuk melulu saja beribadah. Itu adalah makam, itu adalah pangkat yang diberikan oleh Allah kepada si hamba. Ya, jadi dia tidak bekerja, kerjanya hanya beribadah saja. Ya, menjaga salat berjamaah, menjaga salat sunnah rawatib, menjaga salat sunnah yang lain, salat tahajud waktu malam, puasa Senin Kamis, membaca Al-Quran, berzikir, bersalawat. Ya, itu saja ada kerja, bisa hidup sekalipun tidak bekerja. Itu namanya makam tajrid. Ya, dia dihilangkan darinya mengurusi urusan duniawi. Ya, dia sudah tidak dibebani lagi dengan urusan yang berkaitan dengan kegiatan jasmani. Sudah bebas lagi, tidak bekerja. Itu namanya tajrid. Ya, tajrid. Ada orang diberikan pangkat seperti ini, itu mulia, itu agung. Ya, yang kedua, makam yang kedua adalah asbab. Ada juga yang dimaksud asbab di sini adalah satu pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana hamba itu dituntut untuk mencari sebab, dituntut untuk bekerja. Harus bekerja, harus berusaha, harus mencari sebab. Ya, harus mencari sebab. Kenapa? Karena ada beberapa orang yang menjadi tanggungannya. Pertama, dia ditakdirkan oleh Allah untuk beristri. Ya, istri itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikaruniai anak. Ya, ada beberapa orang tua yang sudah lemah, orang tuanya menjadi tanggungannya, dan ada beberapa orang yang menggantungkan nafkahnya kepada dirinya. Maka orang ini sibuk bekerja. Ya, sibuk bekerja. Tapi ingat, sibuk bekerja tapi tidak melalaikan kewajibannya kepada Allah. Ya, salat berjamaahnya jadi, salat sunnahnya jadi, tapi setelah semua itu selesai dilaksanakan, mereka keluar mencari sebab. Ya, ini juga mulia. Makam tajrid maupun asbab ini kedua-duanya mulia, kedua-duanya agung, tidak ada yang lebih agung dari salah satunya. Sama-sama agung, sama-sama mulia.
kalau orangnya benar. Kalau orangnya benar. Maksudnya, kalau memang dia ditempatkan oleh Allah di posisi itu, bukan pilihannya sendiri. Ya, Allah memang tempatkan dia pada posisi tajrid, di mana hanya disuruh melulu beribadah. Allah yang tempatkan di situ. Atau Allah yang tempatkan dia pada posisi sebab. Ya, di mana dia bersungguh-sungguh bekerja. Ya, itu namanya orangnya benar kalau Allah yang tempatkan di situ. Ya. Nah, ini jamaah yang saya hormati. Jadi dua-duanya agung, baik yang tajrid yang melulu beribadah maupun yang memilih sebab, itu kedua-duanya agung kalau orangnya benar. Yang tidak benar adalah kalau memindahkan dirinya sendiri ke makam yang lain. Dia sebenarnya pada posisi tajrid. Dia sebenarnya pada posisi asbab, tapi dia memilih tajrid melulu beribadah. Ini yang tidak benar. Ya, ini makanya Ibnu Athaillah di sini mengatakan, iradatukat tajridah, keinginanmu untuk bertajrid, melulu beribadah. Wah, tinggal di masjid sampai jam 10 pagi, jam 11 di masjid terus berzikir, membaca Al-Quran, salat sunat waktu pagi. Ya, itu namanya keinginanmu untuk tajrid, melulu beribadah, ma'a iqamatillahi iyaka fil asbabi, padahal Allah menempatkan kamu pada posisi sebab. Ada istri mau belanja, ada anak mau membayar uang sekolahnya, ada beberapa orang yang menggantungkan nafkahnya kepada dirimu. Kenapa tinggal di masjid beribadah terus, melulu beribadah, tidak keluar mencari nafkah? Ya, keinginanmu untuk tajrid melulu beribadah, sementara Allah menempatkan kau pada posisi sebab. Ada pasar, ada tempat jualanmu di pasar, kamu tinggalkan itu. Ya, minasyahwatil khafiyah, itu kamu lakukan karena adanya hawa nafsu yang tersembunyi. Itu bahayanya. Ya, jadi ada orang yang kelihatannya tenggelam dalam urusan akhirat. Ya, tapi sebenarnya mereka adalah orang yang durhaka. Kenapa kata durhaka? Istrinya menjerit mau belanja, tidak ada uang. Suaminya sibuk keliling jalan, tidak mencari nafkah. Ya, katanya berdakwah. Istri menjerit, anak menjerit. Ya, nah ini bahaya. Ini sudah pentingnya mempelajari tasawuf. Ya, supaya bisikan-bisikan hawa nafsu itu bisa kita deteksi. Disitulah tasawuf, kedudukannya tasawuf. Jamaah yang hormat. Ya, supaya kita bisa mengenal ini bisikan hawa nafsu. Ya, ini bisikan setan, ini bisikan atau ilham. Karena yang namanya al-khawatir itu terbagi 4. Bisikan-bisikan itu ada 4. Ya, bisikan-bisikan yang ada di dalam hati itu ada 4. Ya, pertama adalah namanya ladun, khatirul haq. Ya, bisikan kebenaran datang dari atas dan dari kanan. Ya. Ada juga bisikan-bisikan batil dari kiri dan dari bawah. Jadi ada 4 bisikan yang dalam hati itu, kecenderungan di dalam hati itu. Ya, kalau orang tidak jeli akan menerima semua bisikan. Kalau bisikan itu baik, kebenaran, selamat. Tapi kalau tidak benar, nah ini bahaya. Jemaah yang saya hormati. Ya sebenarnya kalau orang memilih tajrid lah, padahal dia ditempatkan oleh Allah pada posisi asbab, ya dia pindah sendiri, dia pilih sendiri,
Itu adalah bisikan hawa nafsu yang tersembunyi, yang dibungkus dengan ibadah. Ya, apa ciri-cirinya? Bahwa itu adalah bisikan hawa nafsu yang Kenapa dikatakan hawa nafsu yang tersembunyi? Ya, bagaimana bisa mengetahui bahwa ini adalah bisikan hawa nafsu? Ciri-cirinya, secara lahir dia meninggalkan urusan dunia dengan alasan mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketahuilah, ingat, hawa nafsu tidak mampu memikul beban kesusahan. Ketika hawa nafsu tertimpa kesusahan, maka dia akan goncang, dia akan bingung, dia akan bimbang, ya, akhirnya membebani orang lain. Ya. Hawa nafsu tidak mau kalau tidak senang. Ya. Itu ciri-cirinya. Ketika seseorang itu sibuk beribadah tetapi merasa gelisah, tersiksa batinnya ketika tidak mendapatkan uang belanja, oh berarti kita tidak, itu bisikan keaktifan beribadah itu bisikan hawa nafsu. Hati-hati. Hati-hati. Ya, lauki mabalu. Oke, sapa doi magai masusa mufi nare kode gadoi ta. Ya. Masusa mufaki nare kode tappa kaya. Ya. Masusa mufaki nare kongka butuh hatta tidak terpenuhi. Ya. Jadi itu ciri-cirinya sehingga dikatakan hawa nafsu yang tersembunyi. Ya, jadi saya ulangi, kenapa dikatakan minasyahwatil khafiyah? Ya. Bisikan hawa nafsu yang tersembunyi karena secara lahir dia meninggalkan urusan dunia. Wah, untuk agama balu aja bawa itu, yang penting kalau mereka beribadah ya Allah Allah Ta'ala. Tapi duwatun ada gagaduina masusatin. Ya, kung kataw mapagparo untuk agalo majam. Muyade ko jama mandri muka pana ko itu cocok itu. Tapi untuk agama baru, ya, untuk agama saya hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya hanya mau beribadah saja. Sekalinya dia gaduhin, masusatin, lalu membebani orang lain. Ya, minta bantuan kepada orang lain. Berarti keinginanmu beribadah itu adalah hawa nafsu yang kamu bungkus dengan ibadah. Itu bisikan hawa nafsu lah. Nafsu ambisi jika jawaban setan, gembira setan. Setan itu gembira. Ya. Jadi bisikan hawa nafsu lahirnya melarang kita melakukan aktivitas ya dengan alasan mau beribadah. Tetapi hawa nafsu tidak bisa menanggung beban kesusahan. Kapan datang kesusahan menimpa, hawa nafsu akan bimbang, hawa nafsu akan bingung, hawa nafsu akan tertekan. Akhirnya dia akan lari keluar kembali mencari sebab. Ya, memang karena bukan asli, ya, bukan Allah yang tempatkan dia di situ. Ada masanya suatu saat, kata Ibnu Athaillah, Allah akan tempatkan kita di posisi itu. Justru dilarang bekerja, hanya disuruh melulu beribadah saja kepada Allah. Ya, ini jamaah yang saya hormati. Ya, jadi kita juga harus dikasih kasihan. Ya, kenapa selama ini kita selalu berdoa kepada Allah, tapi tidak ada usaha, berdoa saja. Tidak ada usaha, ya. Lalu ketika tidak mendapatkan apa yang diinginkan, dia minta kepada Allah tapi tidak dapatkan apa yang dia inginkan, dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu. Ya. Kenapa? Karena keinginanmu seperti itu memang salah, karena kamu memaksakan diri untuk beralih makam. Bukan Allah yang tempatkan kamu pada makam tajrid. Kamu disuruh mencari sebab. Ya, jamaah yang saya hormati,
Sudah paham sampai di sini atau ada yang bingung, ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang mau bertanya, ya. Tidak ada yang terjadi dengan itu, bukan terjadi. Jadi walaupun gimana yang kita pasti dengan dia diri sendiri pasti. Dia diri sendiri pasti. Karena itu tidak jadi mana? Jadi mana? Kan ada semua sesuatu yang terjadi dengan kendaknya Allah. Jadi apa namanya, dia buat sesuatu itu tampil sendiri karena kendaknya juga ada. Iya. Ya, tidak ada yang terjadi di dunia kecuali semuanya sudah dikehendaki oleh itu. Betul sekali. Ya, tidak ada yang terjadi, tidak ada gerak dan diam yang ada dalam ini kecuali semuanya sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kita sebagai manusia dikehendaki oleh Allah juga untuk berkehendak. Allahu turidu an turida, Allahu yuridu an turida faturidu. Ya. Allah menghendaki engkau untuk berkehendak, maka kehendak yang dikehendaki oleh Allah kepada untuk berkehendak, maka kamu berkehendak. Ya, saya punya kehendak. Kenyataannya, saya punya kehendak. Bapak-bapak pasti punya kehendak. Ya, pasti punya kehendak semua. Ya, ya. Kehendak saya mau makan, mau minum, mau sehat, mau kuat. Ya, itu kehendak saya, itu kenyataan, itu kehendak. Jangan diingkari itu. Ya. Tapi kemampuan kita untuk berkehendak itu karena kita diberi kehendak oleh Allah. Kita pakai kehendak itu untuk berkehendak. Maka ketika kita pakai kehendak yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk berkehendak, maka kehendak itulah yang akan dinilai. Kehendak kita itulah yang dinilai. Saya berikan contoh yang mudah dipahami. Siapa yang menghendaki kita melihat? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat karena Allah yang kasih penglihatan. Nah, sekarang ketika Allah berikan kita sifat untuk melihat, maka kita melihat. Betul? Ya. Tapi apakah semua yang kita lihat diridhai oleh Allah? Apakah semua yang kita lihat diridhai oleh Allah? Kenapa? Nah, Allah yang bikin kita melihat. Ya. Ya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu dari hasil kehendak kita, jangan dikembalikan kepada Allah. Karena hisab Allah akan berjalan ketika kita memanfaatkan kehendak yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ya. Di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala yang artinya di dalam Al-Quran Allah berfirman, barang siapa yang memilih untuk beriman, falyu'min, maka beriman. Dan siapa yang memilih kafir, ya kafirlah. Kenapa Allah tidak menghendaki semua orang beriman? Kenapa Allah sebutkan dalam Al-Quran, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Maka barang siapa yang ingin beriman, ya berimanlah. Kenapa Allah katakan berimanlah?
Faman syaa falyakfur, maka barang siapa yang ingin kafir ya kafirlah. Sehingga firman Allah SWT di Al-Quran ini menegaskan, menyerahkan kepada si hamba, silakan pilih, mau beriman berimanlah, mau kafir ya kafirlah. Begitu juga dalam urusan-urusan kebaikan dan keburukan, keberhasilan dan kegagalan. Makanya akidah Ahlussunnati wal Jamaati mengajarkan adanya namanya ikhtiar. Memang pada hakikatnya tidak ada gerak dan diam yang ada dalam ini. Tidak ada yang kita kehendaki kecuali apa yang telah dikehendaki oleh Allah kepada kita untuk kita pakai berkehendak. Tetapi dengan melalui kehendak itu kita disuruh berikhtiar. Sudah sering saya sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita beberapa amanah. Yang pertama, ilmu. Allah kasih kita ilmu. Ilmu diletakkan ke hati dan akal. Ilmu. Ya, akal kita ini. Allah karuniai kita akal. Setelah Allah karuniai kita akal, Allah juga karuniai kita kudrah, kemampuan. Kemudian yang ketiga, iradah. Ya, akal, kudrah, iradah. Tiga saja sifat ini sudah kita bisa berikhtiar. Allah sudah suruh, setelah Allah karuniai kita akal, saya berikan kepadamu akal wahai manusia. Saya juga berikan kepadamu wahai manusia kudrah, kemampuan. Saya berikan juga kepadamu manusia iradah, kehendak. Setelah saya bekali Anda akal, kudrah, iradah, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Silakan pakai kudrah itu, iradah dan akalmu itu. Bagi orang yang mau beriman silakan beriman. Dan bagi orang yang mau memilih kafir silakan kafir. Karena sudah ada akal, kudrah dan iradah. Ya. Akal yang diberikan oleh Allah untuk menerima kesan mana yang baik, mana yang buruk. Sehingga kita tahu persis mana baik, mana buruk. Itu nyata. Kita semua ini bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana halal, mana haram, mana perintah, mana larangan. Itu karena ada akal. Bayangkan orang yang tidak ada akalnya, tidak bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana perintah, mana larangan, mana yang boleh lakukan, mana yang tidak boleh lakukan. Ya. Kenyataannya kita bisa, berarti kita dikaruniai akal. Ya. Sehingga akal ini menjadi rem. Ya. Kita disuruh memilih dengan akal tak, silakan. Ya. Kan kita sudah tahu, dibarakan kebaikan dan keburukan itu merupakan hidangan makanan. Ya, baik dan buruk hidangan. Coba pilih dengan akalmu mana yang bermanfaat bagi dirimu. Makanan yang mana yang bermanfaat bagi dirimu. Sudah bisa. Itu fungsi akal. Sudah bisa nih. Kita bedakan mana baik, mana buruk. Sekarang tidak cukup di situ kalau hanya akal. Tapi Allah lengkapi lagi dengan kudrah, kemampuan untuk melakukan sesuatu. Ya. Biar ada akal. Kalau tidak ada kemampuan, ya, maka Allah karuniai kita kemampuan. Ya. Tapi tidak cukup akal dengan kudrah, dengan kemampuan saja. Harus ada kemauan, iradah. Ya, harus ada iradah. Iradah inilah yang mendorong kita untuk menjalankan apa yang dipilih dan dipilih oleh akal.
kemudian kemampuan merealisasikan. Jadi ya fana jaji da senge karya perbuatan nareko berpadui antara kudra dan irada eloi nafaulle kenyataan mereka tahu maelo lo berjama tapi dia naulle. Sebaliknya mereka tuh naulle lo berjama tapi dia dengan iradanya. Maka pekerjaan tidak berhasil terwujud kalau tidak ada perpaduan di sini antara kudrat dan irada. Ya. Jadi suatu karya akan terwujud, suatu perbuatan akan terwujud kalau berpadu antara kudrat dan irada. Apakah perbuatan itu baik dan buruk? Itu bukan urusan kudrat dan irada, urusan akal. Ya, karena banyak orang yang memanfaatkan kudra iradahnya, tapi majana jamaah karena akalnya tidak berfungsi. Ya, karena itu urusan akal. Apakah perbuatannya itu baik dan buruk? Perbuatan buruk itu lahir dari mana? Eloi nafaulle. Eloi berbuat jahat, na mampu. Eloi mak korupsi nafaulle toy. Ya, di sini tidak berfungsi akal, mana baik mana buruk. Maka lahirlah perbuatan buruk. Ya. Pilihannya dia berbuat buruk. Perbuatan buruk yang dilakukannya itu adalah pilihannya. Maka ketika dia mencuri, jangan kembalikan kepada Allah, jangan karena ini juga kehendak Allah. Saya ini mencuri karena dikehendaki oleh Allah. Tidak begitu. Ya, itu namanya hamba yang kurang ajar. Ya, katanya, makanya dalam Al-Quran dikatakan setiap perbuatan yang kamu lakukan itu adalah petunjuk dari Allah karena kamu menjalankan petunjuk Allah melalui akal, kudrat dan iradahmu itu. Tapi setiap perbuatan buruk yang kau lakukan itu dari dirimu sendiri. Ya, kenapa? Karena kamu tidak menjalankan petunjuk Allah. Ada dikasih kau akal, kudrat, irada, tapi pakai salah. Ya, Allah tidak pernah mendorong manusia melakukan keburukan. Ya, itulah sehingga fungsinya ada wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jamaah yang saya hormati. Ya. Bagaimana Pak? Ya. Ya, itu jadi akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ya. Semua anak bayi yang kecil, ya, yang salah satu dari orang tuanya itu adalah muslim, maka itu muslim. Seleng selamat. Ya. Jadi kan anak kecil, anak yang mati kecil itu kan belum mukallaf namanya. Nah, orang yang belum mukallaf itu pasti masuk surga. Ya, kalau salah satu dari orang tuanya muslim, maka anak itu muslim. Iya, begitu. Jadi jangan dipikir itu anak yang kecil yang meninggal atau selamat, ya. Kalau sekolahnya orang Cina, ada Cina mata, bagaimana itu? Oh, apanya ditanyakan? Kalau orang kafir ke Cina lah, ini kan kasih bayi, bagaimana itu? Ya, dalam keterangan ya petunjuk bahwa ada yang mati kecil itu berada di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Ya, kullu mauludi yuladu fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan suci fitrah. Jadi kalau suci fitrah berada di sisi Allah. Orang tuanya itulah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani. Itu sudah jawabannya hadis Nabi. Kullu mauludi yuladu ala fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Itu belum bisa memilih sas, masih bayi. Memang. Karena mukallaf itu kan berlaku 15 tahun. Mukallaf itu balik dan berakal, dan dikatakan mukallaf itu kalau sudah balik dan berakal, balik itu 15 tahun minim. 15 tahun usia. Ya. Atau dalam fikih itu 9 tahun bagi anak laki-laki dan perempuan. Ya, belum sampai 15 tahun tapi sudah haid bagi anak perempuan pada usia 9 tahun, atau sudah mimpi basah anak laki-laki pada usia 9 tahun. Itu dalam kitab Safinatun Najah, ya, oleh Syekh Salim Sumair, seorang ulama besar dari Yaman. Jadi itu. Jadi kalau belum balik, ya mati. Apa mau dihukum memang tidak ada kewajiban. Ya, jadi belum ada kewajiban. Nah, ini jamaah yang saya hormati. Siapa? Ya. Apa yang kita harus berbuat? Karena ada juga ini kan seperti Putri Agama, setelah pintarnya aja sudah tahu mana yang bagus, mana yang buruk. Tetap bukan yang buruk. Kontrol apa yang dilakukan? Saya tidak melakukan negatif. Macam-macam kita sih. Ya, dikalah oleh hawa nafsu. Makanya nafsu itu menyuruh orang untuk berbuat keburukan. Ya, jadi begitu hawa nafsunya ya. Jadi waktu yang membatasi kita. Selanjutnya nanti insyaallah iradatukal asbaba ma'ikamatillah ya kafit tajridi mina inhitatu anil himmatil aliyah. Ya, keinginanmu untuk mencari sebab sementara Allah menempatkan kamu pada posisi tajrid, berarti kamu telah menurunkan diri dari derajat, runtuh dari derajat yang mulia. Karena semestinya orang yang seperti ini ya bersungguh-sungguh untuk lebih mendekatkan diri kepada berada pada pangkat yang tinggi di sisi Allah, tapi dia tinggalkan itu. Ya, dia tinggalkan itu dan melakukan urusan mencari sebab, padahal bukan makamnya pada sebab. Maka sebenarnya dia telah menurunkan dirinya pada semangat yang rendah, ya, meninggalkan semangat yang tinggi, yaitu. Jamaah yang saya hormati, inilah yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi diri pribadi saya sendiri, bertija kepada jamaah lebih dan kurangnya menuakan. Allahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli Rabbi ja'alna minal ulama'il 'amilin, ja'alna min 'ibadikas shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Al-Fatihah. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.